bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah kami buat, yaitu program gunting batu kertas dalam flowchart dengan beberapa jumlah pemain. Nah, di sini ya, seperti yang kita lihat, ada fungsi main yang dideklarasikan atau titik awal eksekusi. Nah, di sini nanti titik awalnya dia akan turun sini integer jumlah pemain I dan J. Nah, ini adalah tipe datanya bulat, bilangan bulat. Nah, masuk ke sini, ini kan perulangan dual, maka dia akan pertama itu dia akan masuk ke sini. Nah, akan mencetak masukkan jumlah pemain gunting batu kertas ke output pengguna. Nah, jika sudah, maka pengguna disuruh untuk memasukkan jumlah pemain. Nah, setelah memasukkan jumlah pemain, maka akan turun ke sini dan akan mengecek kondisinya. Ini adalah kondisi while atau kondisi berulang ketika nilainya true. Nah, jika jumlah pemain itu kurang dari 2 atau jumlah pemain lebih dari 5, maka dia akan berulang lagi ke sini karena dia bernilai true. Nah, jika jumlah pemain itu menginputkan misalnya 2 atau 3 atau 4 maupun 5, nah di situ dia akan bernilai false karena tidak sesuai dengan kondisi ini, dia akan turun ke sini. Nah, ini adalah deklarasi string pilihan pemain. Nah, string pilihan array string pilihan pemain ini bertipe data string array dengan tanda siku kurung siku yang ditandai dengan array. Nah, ini jumlah pemain adalah batas dari arraynya. Maksudnya, jika saya misalnya menginputkan jumlah pemain itu 3, maka batas dari array ini adalah 3. Begitupun dengan array nama pemain ini, sama halnya dengan pilihan pemain. Jika batasnya itu 3, maka nama pemain juga harus 3. Oke, lanjut ke sini. Di perulangan pertama, nah, di sini adalah I-nya itu diinisiasikan dengan 0 ke jumlah pemain kurang 1. Nah, dalam array itu kan kita tahu indeksnya itu berawal dari 0. Nah, makanya jumlah pemainnya itu dikurang 1. Maksudnya ini kan tadi kita masukkan 3. Nah, misalnya ini 0 ke 3, kan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu ada 4, makanya kita kurangkan 1. Jadi 0, 1, 2. Nah, itu sudah 3 kali perulangan. Nah, masuk ke sini, output masukkan nama pemain ke. Ini kan tadi 0-nya sama dengan 1, ini kan sama dengan 0. Maka masukkan nama pemain ke 0 tambah 1, yaitu masukkan nama pemain ke 1. Nah, disuruh menginputkan nama pemain I kan 0. Nah, makanya anggaplah 0 itu pertama ceritanya. Nah, nama pemain pertama. Nah, dia akan masuk ke sini. Setelah menginputkan ini, dia akan masuk ke 6 pemain di sini. Nah, setelah itu akan masukkan outputkan ini, masukkan pilihan gunting batu kertas untuk nama pemain I yang sudah diinputkan pemain tadi. Nah, terus setelah itu akan disuruh lagi menerima input pilihan pemain, yaitu antara gunting batu kertas untuk si pemainnya. Nah, di sini ada pilihan valid. Nah, fungsi pilihan valid ini adalah sebuah fungsi yang akan dijelaskan oleh teman saya terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Aulia Ramadhani untuk menjelaskan fungsi dari pilihan valid ini. Terima kasih kepada Ahmad Fauzan atas kesempatannya. Saya Aulia Ramadhani.
akan menjelaskan fungsi pilihan valid dalam flowchart program kami. Pada fungsi pilihan valid ini menggunakan tipe data string dengan variabel pilihan. Kemudian mendeklarasikan variabel berulang dengan tipe data boolean. Lalu kita masuk pada pengecekan kondisi. Jika pilihan tidak sama dengan gunting, dan pilihan tidak sama dengan batu, dan pilihan tidak sama dengan kertas, maka akan mengeluarkan teks input Anda salah, silakan coba lagi. Dan variabel berulang akan bernilai benar. Namun, jika sebaliknya, ketika memasukkan pilihan gunting, batu, atau kertas, maka variabel berulang akan bernilai salah. Kemudian, pada bagian akhir mengembalikan nilai dari variabel berulang sebagai hasil akhir. Baik, terima kasih penjelasannya Aulia Ramadhani. Seperti yang kita ketahui, jika input pilihan pemain tersebut di luar dari gunting, batu, kertas, maka pilihan valid berulang itu akan bernilai true dan akan kembali mencetak masukkan pilihan dan disuruh untuk masukkan kembali pilihan sampai pilihan tersebut sudah benar, yaitu gunting, batu, dan kertas. Nah, jika pemain sudah memasukkan input yang benar, maka dia akan naik lagi dan mengeksekusi hal yang sama, tapi dengan pemain yang berbeda sampai i-nya itu ke jumlah pemain atau pemain yang terakhir. Nah, jika sudah, dia akan turun kembali ke mencetak hasil. Nah, di situ ada di sini ada perulangan nested loop di mana i sama dengan 0 ke jumlah pemain dikurang 1, lalu di dalamnya ada perulangan lagi j sama dengan 0 ke jumlah pemain dikurang 1. Selanjutnya akan masuk ke sini ada kondisi if i sama dengan tidak sama dengan j. Nah, dimaksudkan agar mengecek apakah pemain 1 dan pemain 2 itu bukan satu orang yang sama. Nah, jika bernilai true, maka dia akan pergi ke kanan, dan jika bernilai false, dia akan turun ke bawah dan ke sini dan akan kembali lagi ke atas dan mengganti ke pemain yang lainnya. Nah, jika i itu bukan satu orang yang sama atau i bukan sama dengan j, tidak sama dengan j, maka dia akan pergi ke sini dan mengecek kondisi lagi. Jika pilihan pemain i atau pilihan kayak gunting, batu, kertas i sama dengan pilihan pemain j, maka akan mencetak output seri. Nah, jika tidak, dia akan kembali ke sini, turun ke sini ke nilai false dan akan mengecek ke kondisi kedua. Nah, di sini ada fungsi cek pilihan. Nah, kondisi cek pilihan ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syirka Amatullah. Dengan ini saya persilakan Syirka Amatullah. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ahmad Fauzan. Saya Syirka Amatullah akan membahas fungsi cek pilihan pada flowchart program kami. Flowchart ini menggambarkan sebuah fungsi bernama cek pilihan. Fungsi ini memiliki dua input berupa string, yaitu pilihan 1 dan pilihan 2. Fungsi ini digunakan untuk mengecek pemenang di permainan batu, kertas, gunting. Dalam fungsi, dideklarasikan sebuah variabel baru bernama pilihan yang bertipe string. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan hasil akhir dari perbandingan. Bagian ini merupakan sebuah kondisi percabangan. Jika kondisi di if bernilai benar atau true, maka akan mengikuti alur ke kanan. Jika salah atau false, maka akan mengikuti alur ke kiri. Kondisi yang diperiksa adalah kombinasi dari pilihan 1 dan pilihan 2. Kondisi ini memeriksa semua kemungkinan kemenangan dalam permainan batu, kertas, gunting. Misalnya, jika pilihan 1 adalah gunting dan pilihan 2 adalah batu, maka pemain kedua menang. Jika kondisi di if bernilai benar, maka nilai pilihan akan diisi dengan pilihan 2.
Ini menunjukkan bahwa pemain yang memilih pilihan 2 adalah pemenangnya. Jika kondisi di if bernilai salah, artinya pemain kedua tidak menang melawan pemain pertama. Maka nilai pilihan akan diisi dengan pilihan 1. Setelah menentukan nilai pilihan, fungsi akan mengembalikan nilai pilihan tersebut sebagai hasil akhir. Itu saja dari saya kembalikan ke Ahmad Fauzan. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Syirka Amatullah. Nah, tadi kita berada di cek pilihan, di mana kita akan mengecek pemenang dari pilihan pemain I dan pilihan pemain J. Nah, di mana di sini itu kondisinya jika pemain I cek pilihan pemain I, pilihan pemain I dan pilihan pemain J itu pemenangnya pilihan I, maka akan mencetak output nama pemain I akan menang melawan nama pemain J, dan akan mencetak pilihan pemain dari I lebih dari pilihan pemain dari J. Nah, lanjut ke kondisi yang terakhir, di mana ada cek pilihan lagi, pilihan pemain I dan pilihan J itu sama dengan di antara pemenangnya itu pilihan pemain J, maka akan mencetak pemain I itu kalah melawan dari pemain J. Nah, dan akan mencetak pilihan pemain I itu tidak lebih dari pilihan pemain J. Nah, selanjutnya jika ketika kondisi if ini tidak terpenuhi, maka dia akan turun ke bawah ke sini dan tidak akan mencetak apapun dan kembali lagi ke atas dan akan mencetak ulang lagi, maksudnya mengeksekusi ulang lagi, dimana I sama J, terus lanjut ke sini dan gitu terus sampai ke pemain terakhir. Nah, langsung saja kita eksekusi saja kodenya, bagaimana programnya. Nah, masukkan jumlah pemain gunting batu kertas. Misalnya saya inputkan 3. Nah, saya akan memasukkan nama pemain ke satu itu Ali. Nah, masukkan pilihan gunting batu kertas untuk Ali. Nah, saya akan memasukkan misalnya gunting. Nah, selanjutnya disuruh memasukkan pemain kedua. Saya akan menginputkan yaitu Bara. Terus pilihannya itu Bara itu batu. Terus pemain ketiga itu Citra. Dan untuk pilihan Citra itu adalah kertas. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya itu Ali kalah melawan Bara, gunting tidak lebih dari batu. Lalu Ali menang melawan Citra, gunting lebih dari kertas. Bara menang melawan Ali, batu lebih dari gunting. Bara kalah melawan Citra, batu tidak lebih dari kertas. Citra kalah melawan Ali, kertas tidak lebih dari gunting. Dan Citra menang melawan Bara, kertas lebih dari batu. Nah, itu saja hasil dari program kami. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan kode program C++ yang akan dibawakan oleh teman saya Dimas Pramudia. Dengan itu saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pramudia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi utama pada program kami, yaitu program batu gunting kertas, yang dimana pada program ini kita akan diminta untuk memasukkan jumlah pemain gunting batu kertas, yang dimana hal ini untuk memastikan jumlah pemain valid, yang itu seperti pada perulangan duelnya, di mana jumlah pemain yang diminta itu tidak lebih dari 2 atau jumlah pemain itu lebih dari 5. Nah, duel sendiri ini digunakan agar kita dapat meminta input hingga nilai jumlah pemain sesuai dengan jumlah batasan. Nah, setelah itu kita akan mendeklarasikan array
Pada deklarasi ini kita akan mendeklarasikan pilihan pemain dengan tipe data string. Nah, pilihan pemain ini berguna untuk menyimpan pilihan setiap pemain, misalnya batu, gunting, atau kertas. Sedangkan pada string kedua ini kita akan dengan nama pemain dengan type data string, yang dimana ini akan menyimpan nama setiap pemain. Ukuran array sendiri ditentukan oleh jumlah pemain seperti pada dalam kurung siku ini. Setelah itu kita akan memasukkan nama dan pilihan pemain. Nah, pada perulangan kali ini kita akan diminta nama setiap pemain menggunakan getLine agar mendukung nama dengan spasi. Scene ignore sendiri ini berguna untuk membersihkan buffer agar getLine bekerja dengan benar. Setelah itu kita masuklah pada pilihan pemain, yang dimana kita akan memastikan input pilihan valid menggunakan pilihan valid. Nah, pada pilihan valid ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Fitra M. Syam. Maka dari itu Muhammad Fitra M. Syam, saya persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya Dimas Pramudia. Saya Muhammad Nur Fitra M. Syam akan membahas fungsi pilihan valid. Pada baris ke-13, kita mendefinisikan tipe data kembalian fungsi ini sebagai bool. Artinya, fungsi ini akan mengembalikan nilai true atau false. Pilihan valid adalah nama fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah pilihan yang diberikan valid. Dan string pilihan, parameter input dari fungsi ini adalah pilihan yang bertipe string. Parameter ini akan menyimpan pilihan yang kita ingin cek. Pada baris ke-14, if adalah kondisi. Jika kondisi di dalam kurung kurwal benar, maka kode di dalam blok akan dijalankan. Kondisi ini memeriksa apakah pilihan tidak sama dengan gunting, batu, atau kertas. Dalam kurung not equal adalah operator perbandingan atau tidak sama dengan. Jadi, jika pilihan tidak sama dengan salah satu dari ketiga nilai tersebut, maka kondisi akan bernilai benar. Dan dalam kurung NN adalah operator logika dan. Semua kondisi yang dihubungkan oleh NN harus benar agar kondisi keseluruhan benar. Baris ke-15, jika kondisi if benar, artinya pilihan tidak valid. Maka baris kode ini akan dijalankan pesan input Anda salah, silakan coba lagi. Akan ditampilkan jika pilihan tidak valid. Lalu juga, jika pilihan tidak valid, fungsi akan mengembalikan nilai true. Nilai true ini akan mengindikasikan bahwa pilihan yang diberikan tidak valid. Masuk ke bagian else. Blok kode ini akan dijalankan jika kondisi if sebelumnya salah. Jika pilihan valid, artinya tidak masuk ke dalam kondisi if, maka fungsi akan mengembalikan nilai false. Nilai false ini mengindikasikan bahwa pilihan yang diberikan valid. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dimas Pramudia. Terima kasih MP Trasham atas penjelasannya. Seperti yang kita ketahui, pada fungsi pilihan valid ini untuk memastikan input valid. Namun jika tidak valid, pemain harus memasukkan ulang pilihan. Nah, ketika pilihan yang ternyata sudah valid, kita akan masuk pada menampilkan dan membandingkan hasil pertandingan, yang dimana logika ini kita menggunakan perulangan ganda, yang dimana perulangan ganda I dan J untuk membandingkan setiap pemain dengan pemain lainnya, dengan syarat I tidak sama dengan J untuk memastikan seorang pemain tidak dibandingkan dengan dirinya sendiri. Setelah itu kita akan mengevaluasi hasil dari pemain-pemain, di mana kondisi pilihan pemain itu jika pilihannya sama maka pemain itu dianggap seri. Setelah itu kita akan masuk pada kondisi cek pilihan. Nah, pada kondisi cek pilihan sendiri ini akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya, yaitu Rizky Agustianti. Maka dari itu untuk Rizky Agustianti saya persilakan untuk penjelasannya. Baik, terima kasih Dimas Pramudia. Kali ini saya Rizky akan membahas fungsi cek pilihan.
pada baris kelima mendefinisikan sebuah fungsi bernama cek pilihan yang akan mengembalikan nilai bertipe string. Fungsi ini digunakan untuk menentukan pemenang dalam permainan gunting batu kertas. String pilihan 1, string pilihan 2 menentukan dua parameter input untuk fungsi ini, yaitu pilihan 1 dan pilihan 2. Keduanya bertipe string. Parameter ini akan menyimpan pilihan masing-masing pemain. Pada baris ke-6, memulai sebuah blok kondisi. Jika kondisi di dalam kurung kurawal benar, maka kode di dalam blok akan dijalankan. Kondisi ini terdiri dari 3 bagian yang dihubungkan dengan operator atau. Masing-masing bagian mengecek kombinasi pilihan yang membuat pemain kedua menang. Pilihan 1 gunting dan pilihan 2 batu, mengecek apakah pemain pertama memilih gunting dan pemain kedua memilih batu. Jika ya, maka pemain kedua menang. Pilihan 1 batu dan pilihan 2 kertas, mengecek apakah pemain pertama memilih batu dan pemain kedua memilih kertas. Jika ya, maka pemain kedua menang. Pilihan 1 sama dengan kertas dan pilihan 2 sama dengan gunting. Mengecek apakah pemain pertama memilih kertas dan pemain kedua memilih gunting. Jika ya, maka pemain kedua menang. Pada baris ke-7, return pilihan 2 adalah mengembalikan nilai dari fungsi. Jika salah satu kondisi di atas benar, maka pemain kedua menang, sehingga fungsi akan mengembalikan pilihan pemain kedua, pilihan 2. Pada baris ke-8 else, blok kode ini akan dijalankan jika kondisi if sebelumnya salah. Pada baris ke-9 adalah return pilihan 1, mengembalikan nilai dari fungsi. Jika tidak ada kondisi yang benar, maka fungsi akan mengembalikan pilihan pemain pertama, pilihan 1. Terima kasih, saya kembalikan ke Dimas Pramudia. Terima kasih atas penjelasannya Rizky Agustianti. Nah, pada kondisi ini kita akan diperlihatkan bahwa pemain I akan menang, di mana cek pilihan ini menunjukkan pemain I menang dengan hasil bahwa pemain I mengalahkan pemain J. Setelah itu pada kondisi cek pilihan yang lainnya kita akan ditunjukkan dengan kondisi pemain I kalah, yang akan menampilkan hasil bahwa pemain I tersebut akan kalah melawan pemain J. Nah, setelah itu kita akan mengeksekusi program yang kami telah buat, dan dimana kita akan mengeksekusinya. Nah, untuk konsolnya sendiri akan langsung menunjukkan tulisan untuk memasukkan jumlah pemain gunting batu kertas. Maka dari itu kita akan memasukkan nilai 3. Setelah itu kita akan memasukkan nama pemain pertama, yaitu Ali. Setelah itu kita akan memasukkan pilihan untuk Ali berupa bantu gunting kertas, yang itu kita akan masukkan untuk Ali yaitu batu. Setelah itu kita akan masukkan nama pemain kedua, yaitu Budi. Setelah itu kita akan memasukkan lagi pilihan untuk Budi berupa gunting batu kertas, yang itu berupa kertas. Setelah itu kita akan memasukkan pemain ketiga, yaitu Citra. Dan untuk pilihan Citra sendiri kita akan memasukkan gunting. Nah, seperti yang kita lihat pada output hasilnya, Ali kalah melawan Budi, di mana batu kalah melawan kertas. Dan yang kedua lagi Ali mengalahkan Citra, di mana batu lebih dari gunting.
Nah, pada Budi sendiri, Budi akan mengalahkan Ali di mana kertas lebih dari batu, dan Budi akan kalah melawan Citra di mana kertas sendiri tidak lebih dari gunting. Citra sendiri akan kalah melawan Ali di mana gunting tidak lebih dari batu. Nah, Citra sendiri akan mengalahkan Budi dengan kondisi di mana gunting lebih dari kertas. Nah, itulah saja penjelasan program gunting batu kertas kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Dimas Pramudia, saya pamit undur diri. Terima kasih.